Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Suparja dari SD Tugasari. Kemudian rekan saya Tia Kurnia dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya. kemudian rekan saya Tia dari SMP 11 Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam, Bros. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bros kabarnya? Alhamdulillah Bunia. Nah, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul ya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach ya Ibu ya. Iya. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan gitu. Nah, jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Iya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Baik, Bu ya. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya? Ya, Yang betul. terdiri dari mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan, dan juga tadi ada present ya Bu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu gitu? Ya. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Jadi ada 2 ya Bu ya indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, yaitu saya ingin coaching saya gitu bisa menemukan solusi dan langkah-langkah daripada permasalahan yang sedang coaching hadapi. Baik, jadi Ibu ingin coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi ya Bu ya. Baik, Ibu terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching hari ini sebaik-baiknya. Dan Baik. nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Ros. Iya, sama-sama Bu Nia. Mangga, Bu Ros. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Ajat hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ajat ya. Dengar-dengar katanya ada yang ingin disampaikan nih Pak Ajat ke saya. Iya Bu, saya ada yang ingin mau disampaikan kepada Ibu. Ya, namun mohon maaf ya Pak Ajat ya, waktunya tidak banyak, paling antara 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan Pak Ajat hari ini? Baik Bu. Nah, permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu itu terkait dengan guru-guru sekolah Bu. Ya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun mereka itu tidak ada peningkatan dalam penyampaian materi pembelajaran. Mereka masih tetap menggunakan metode konvensional. Nah, seperti ceramah ya. Padahal seperti kita telah ketahui bahwa perkembangan zaman itu ya semakin canggih ya Bu ya. Tapi mereka masih tetap saja menggunakan metode konvensional, tetap melakukan metode ceramah, sehingga pembelajaran tidak bervariatif. Oke, kalau saya garis bawahi ya Pak Ajat, permasalahannya itu ada dalam pembelajaran dari rekan-rekan guru Pak Ajat yang masih
konvensional gitu ya Pak Jat ya, Ya. atau kurang bervariatif ya. Baik, nah kira-kira dari percakapan hari ini apa nih yang Pak Ajat ingin dapatkan? Oh ya Bu. Nah, jadi mereka itu masih menggunakan pola lama, jadi model lama. Nah, yang saya ingin ada hasil dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan jalan keluar Bu. Jadi agar mereka itu melakukan perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Baik, jadi yang Pak Ajat harapkan itu adanya perubahan ya, Iya. dari teman-teman Pak Ajat gitu ya. Nah kira-kira perubahan seperti apa nih yang Pak Ajat inginkan atau yang Pak Ajat harapkan gitu? Perubahan yang saya inginkan misalnya dalam penyampaian materi Bu. Jadi menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga anak-anak itu menarik ya, bisa konsentrasi. Contohnya seperti dalam pembelajaran menggunakan aplikasi seperti Quizizz, kemudian membuat slide presentasi, PowerPoint, kemudian menggunakan jadi mereka itu tidak menggunakan metode ceramah saja. Intinya ada media yang digunakan itu apapun, jadi supaya lebih bervariatif. Nah dari pembelajaran dengan menggunakan model, metode, media yang bervariatif itu kan berarti sebuah kondisi pembelajaran yang ideal ya Pak Ajat ya. Kalau dalam level dari 1 sampai 10 berarti ada di level 10 gitu ya kondisi ideal itu. Nah kira-kira kondisi di sekolah Pak Ajat itu ada di level berapa nih? Mungkin Bu ya, di kondisi di sekolah saya karena banyak yang guru senior ya Bu ya. Jadi dalam pemanfaatan teknologi masih agak sulit Bu. Saya mungkin akan menilai itu mereka itu di level 5 bukan kali 5 gitu ya. Nah Pak Ajat tadi kan Pak Ajat bilang bahwa di sekolah Pak Ajat itu banyak guru-guru yang senior ya, dan Pak Ajat menilai bahwa ini ada di level 5 gitu ya. Nah kalau misalkan mau ditingkatkan, kira-kira ditingkatkan ke level mana nih Pak Ajat? Ke level berapa gitu? Karena di sekolah saya itu banyak yang usianya mau pensiun ya Bu. Jadi untuk meningkatkan untuk level yang lebih baik itu agak sulit Bu. Jadi mungkin saya akan menargetkan di angka 7 Bu. Di angka 7. Baik, kalau kalau ke level 7 yang seperti yang Pak Ajat inginkan gitu, nah kira-kira perubahan untuk mewujudkan atau apa gitu yang akan dilakukan Pak Ajat supaya itu bisa terwujud gitu? Ya Bu, saya juga masih bingung apa rencana yang mau diterapkan. Tapi saya pikir ada sih dalam pikiran saya untuk mereka dengan cara mentoring. Jadi ada pendampingan bagi mereka secara personal. Jadi saya akan bawa mereka secara pribadi ngobrol ke hati ke hati secara bergiliran. Oke, jadi ya Pak Ajat merencanakan secara mentoring atau pendampingan. Nah selain itu ada nggak strategi lain yang akan Pak Ajat terapkan di sekolah nih untuk teman-teman Pak Ajat supaya nyaman dengan pendampingan tersebut? Baik Bu, mungkin selain mentoring dengan pendampingan, saya akan melakukan konsultasi Bu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian di pihak sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Bu, atau workshop. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi khususnya dalam hal-hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media yang bervariasi. Ya, berarti Pak Ajat sudah merencanakan strateginya melalui mentoring, pendampingan, workshop gitu ya Pak ya. Nah dari ketiga ini kira-kira mana nih yang akan lebih cepat realisasi? Kalau melihat waktu ya Bu, berhubung pelatihan itu memakan waktu, biaya dan sebagainya, mungkin yang paling realistis ya Bu ya, saya akan melakukan mentoring Bu. Jadi akan melakukan mentoring yang tadi sudah direncanakan
dan akan melibatkan rekan-rekan yang lainnya di sekolah. Oke, mentoring apa ya yang akan dilakukannya? Nah, kira-kira dalam kegiatan mentoring ini apakah Pak Ajat memerlukan dukungan dari orang lain? Tentu saja Bu, karena dukungan dari pihak lain itu sangat penting dan kita sebagai guru ya di sekolah tidak bisa sendiri saja begitu untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sekolah, khususnya dalam media pelajaran saya akan melibatkan rekan yang mampu dalam bidang IT. Jadi Pak Ajat akan melakukan kegiatan mentoring dengan melakukan kolaborasi dengan teman ya. Kira-kira kapan nih direalisasikannya Pak Ajat? Berhubung waktunya sangat mepet ya Bu, mungkin saya secepatnya akan melakukan proses program tersebut dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sekolah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa nih yang Pak Ajat dapatkan? Alhamdulillah Bu ya, semenjak dengan Ibu ngobrol dari percakapan ini saya mendapat gambaran Bu bagaimana melakukan perubahan di sekolah. Salah satunya itu dengan kegiatan mentoring. Kemudian akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah dalam pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah ya Pak sudah mendapatkan gambaran bagaimana rencana melakukan perubahan di sekolah agar pembelajarannya lebih bervariatif ya Pak ya. Nah, nanti saya tunggu ya Pak ya kabar selanjutnya dari Bapak tentang kegiatan mentoring yang akan Bapak lakukan. Semoga rencana-rencana yang Bapak buat itu bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, Itu mungkin ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya permasalahan di sekolah. Mudah-mudahan nantinya saya bisa melakukan dan bisa bermanfaat bagi mereka. Ya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya ya Pak ya. Dan nanti kalau misalkan ada yang perlu disampaikan jangan sungkan untuk disampaikan ke saya. Baik Pak, terima kasih karena waktunya juga mungkin ada kegiatan lain ya. Baik Pak Ajat, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Mulia. Waalaikumsalam Bro. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu bagaimana coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, coaching yang tadi saya lakukan sama Pak Ajat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nia ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama saya melakukan proses coaching bersama Pak Ajat, saya sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya seperti apa dan tanggung jawabnya. Sehingga dengan alur tirta ini saya bisa menggali informasi dari coaching terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disepakati oleh coaching. Luar biasa sekali Ibu untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Oh ya Ibu, maaf sekali ada satu lagi pertanyaan Ibu. Boleh ya.
untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Ya, saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirta gitu ya, dan memahami kembali gitu seperti apa itu alur tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari sekarang gitu. Luar biasa sekali ya Bunia ya. Jadi Ibu ingin mendalami kembali alur tirta sehingga Ibu bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Nia, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Mudah-mudahan Bu Nia selalu sukses dan dapat melakukan proses coaching dengan alur tirta. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama.